Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur pada pagi hari ini kita bisa berkesempatan sama-sama untuk membahas mengikuti kelas komputasi matematika. Topik kita pada hari ini hal yang sangat mendasar, yaitu bagaimana kita mengkonstruksi suatu algoritma program dan algoritma komputasi ya. Kesemuanya nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan software Matrix Laboratorium ya. Baik, untuk mengawalinya, untuk menyingkat waktu, kita sama-sama lapaskan basmalah untuk mulainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini catatan kuliah kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi, yang pertama ini kita akan bahas bab 1, dasar-dasar penggunaan komputasi ya. Ada bahan ajarnya sudah saya siapkan juga. Saya sudah konstruksi sebuah buku yang nanti bisa eh, digunakan ya untuk belajar mandiri oleh mahasiswa, adik mahasiswa atau rekan semua. Nah, dengan judul bukunya adalah bahan ajar pokoknya untuk matematika komputasi. Nanti topik bahasanya bisa dilihat di sini secara ruang lingkup. Saya langsung akan masuk kepada inti pembahasan terkait dengan algoritma komputasi ya. Baik, untuk mulainya saya akan ringkas dulu ya. Jadi algoritma itu berasal dari kata al-khawarizmi ya. Al-Khawarizmi ini adalah nama suatu suku ya di Jazirah Arab. Jadi di situ ada seorang ilmuwan Muslim Islam bernama nama Imam Abu Musa ya Al-Khawarizmi ya. Jadi beliau ini adalah yang melakukan suatu membangun ya. Dia punya karya yang sangat besar terkait dengan aljabar ya. Jadi kalau kita kenal di dalam dunia matematika dengan nama aljabar, itu sesungguhnya adalah salah satu konsep ilmu beliau yang dia rekonstruksi dalam suatu bukunya Aljabar, Hisab wal Muqabbalah ya. Artinya suatu perhitungan dengan metode rekayasa apa namanya retorasi dan reduksi ya, atau dengan cara menjabarkan dan menyederhanakan atau dengan cara menyeimbangkan ya. Nah, kenapa ya dalam algoritma program ini Al-Khawarizmi ini memiliki peran yang penting karena di dalam bahasa komputasi kita dalam ilmu komputer atau teknologi lainnya kita mengadopsi ya bilangan Hindu ya, Hindu Arab ya atau Arab saja ya. Biasanya di Arab saja. Dan yang itu Arab yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0. Ini adalah angkanya ya. Jadi kita kenal ini sebagai angka Indo-Arab yaitu di mana Al-Khawarizmi dulu banyak berdiskusi ya dengan ilmuwan-ilmuwan matematika dari India. Kemudian dia juga memiliki pengetahuan tentang matematika Arab. Jadi dia kombinasi suatu angka mendapatkan angka baru yang disebut dengan angka Indo-Arab yang sering kita gunakan saat ini di dalam bahasa komputer dan lain sebagainya ya dalam perhitungan ya. Baik sehingga untuk mengenal jasanya biasanya di dalam komputer dan lain sebagainya kita akan merekayasa atau melakukan suatu komputasi atau perhitungan dengan menggunakan angka-angka ini ya. Jadi nanti di dalamnya peranannya imam besar ini sangat penting ya. Sehingga kemudian namanya kemudian disematkan menjadi suatu algoritma ya. Baik, algoritma komputasi ini nanti kita akan bahas dalam 3 topik, Common Window, M-File, M-Function, dan GUI. Ya, ini sebagai perkenalan di awal. Saya lihat ke materi bahasan di dalam bahan ajarnya. Ada banyak sekali di sini contoh-contoh algoritma, penjelasannya detail. Saya langsung ke topik bahasan kita ya, yang sifatnya simulasi ya. Baik, ini ada suatu topik masalah kita ya. Misalkan kita memiliki sebuah kurva ya, E kuadrat ditambah E plus 6.
Ini I kuadrat ditambah lima plus 6. Ini suatu kurva fungsi ya. Kemudian kita akan membuat sebuah garis singgung pada kurva tersebut yang melalui titik X sama dengan 2 ya. Nah, bagaimana kita membuat sebuah algoritma program dan bagaimana kita membuat algoritma komputasinya. Kemudian bagaimana kita ini akan konduksi di dalam common window MATLAB ya, MATLAB Laboratorium ya. Jadi begini, algoritma program ya, algoritma program ini algo algoritma program program itu pengertian umumnya yaitu adalah suatu prosedur ya, prosedur logis ya, memuat tahapan tahapan penyelesaian masalah sehingga dijamin masalah tersebut dapat terselesaikan ya. Itu adalah pengertian umumnya ya. Jadi misalnya ya, untuk bisa memecahkan masalah ini ya, maka ada tiga hal yang harus kita kuasai ya. Pertama, kita harus menguasai 100% dari kaidah garis singgung ini sendiri. Maka konsep matematiknya seperti kita kuasai ya. Karena kalau kita tidak menguasai 100%, kita nanti tidak bisa membangun algoritma programnya. Dan yang kedua, kita harus memiliki kemampuan logika ya, logika berpikir sedemikian sehingga prosedur logis ini kemudian dapat terkonstruksi ya. Kemudian yang ketiga, kita memahami bahasa ya, bahasa pemrogramannya itu bahasa komputer, sintak-sintaknya, terutama di dalam penggunaan MATLAB-nya. Ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Tentu setiap aplikasi memiliki bahasa dasar yang berbeda, dan namun secara logika dia memiliki sama ya. Jadi di sini kita akan menggunakan bahasa dasar MATLAB nanti. Baik, pertama ya, kalau kita ingin menyelesaikan, di sini diketahui fx sama dengan i kuadrat ditambah 5x, maka untuk mencari garis singgungnya, pertama untuk menyelesaikannya kita akan mendefinisikan variabelnya. Definisikan variabel dari fungsi, yang kedua mendefinisikan fungsi y. Jadi setelah kita ini hal yang diketahui ya, mendefinisikan adalah hal yang diketahui. Variabelnya apa? X. Fungsinya apa? Y. Nah, kemudian titik garis singgungnya adalah di A ya, sama dengan 2 ya. Nanti algoritma kompresi akan mengikuti ya. Algoritma kompresi akan mengikuti dengan prosedur ah, kalau kita misalnya definisikan variabelnya dalam bentuk fungsi dalam bentuk X, nanti perintah di komputernya adalah sims X. Simbol matematika untuk variabel X. Kemudian ada pendefinisian fungsi, nanti kita masukkan fungsinya f i kuadrat ditambah 5 plus 6. Kemudian mendefinisikan absis ya, titik absisnya, sehingga sebagai A, misalnya A sama dengan 2. Kemudian kita akan menghitung nilai B. Nilai B itu adalah FA ya. Kemudian menentukan titik kemiringannya. Kemiringan dengan mencari diferensialnya ya. Jadi kemiringan itu sama dengan limit ya pada titik tersebut dengan hanya nanti mendekati nol. Nah, itu kemudian sama dengan turunan pertama dari suatu fungsi. Kemudian baru kita menentukan garis singgung dengan persamaan Y sama dengan MX dikurang A ditambah B. Ini adalah algoritma komputasinya. Kemudian tentukan domain dari fungsi D. Domain ini nanti untuk kita mengecek grafiknya ya. Gambar kurva Y sama dengan Fx. Kemudian ini kurvanya bisa dengan perintah splot. Splot artinya ini artinya example, plot dari contoh dari grafiknya. D, F adalah fungsinya dan D adalah domainnya ya. Kemudian kita akan menggambar garis singgungnya dengan perintah callout plot D, evaluasi, substitusi Y, D dengan gambarnya warna merah ya. Coba ya supaya lebih jelas kita akan simulasikan di dalam MATLAB ini ya. Bentar ya kita just tap-tap dulu ya. Baik ya, kita mulai. Begini, kita punya fungsi tadi. Ini
fungsi pertama ya, kita ini akan membuat suatu, ini adalah common window ya. Common window itu tuh sebagai interaksi antara kita dengan aplikasi MATLAB ini untuk mengeksekusi suatu program ya. Jadi ini menggambar ya, gambar eh, garis ya, garis singgung pada kurva ya. Jadi ini saya kasih tanda persen depannya. Ini artinya ini hanya catatan yang nanti tidak akan bisa di apa namanya, tidak akan dieksekusi oleh komputer, ini catatan kita ya. Baik, pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan variabel symbols x. Symbols x artinya apa? Simbol matematika dari fungsi akan kita ini akan dengan variabel x. Dia masukkan, oke, kita tunggu ini loading. Oke, f-nya sama dengan x kuadrat ditambah 5 dikali x ditambah 6. Ini adalah fungsinya. Kalau kita kemudian selanjutnya apa ya? Titiknya ya. Titik koordinatnya itu A sama dengan 2 ya. Ini adalah titik di mana nanti kurva itu akan menyinggung suatu grafik ya. Coba kita kiri-kiri supaya kita bisa lihat tahapan-tahapannya sehingga semua nanti bisa mengikuti ya buku ini untuk mempelajarinya secara manual. Baik, ini ya. Kemudian B, ini artinya apa? Mencari titik titik pasangan dari untuk X sama dengan 2 ya. Dengan cara substitusi F, A. Artinya apa? Kita akan memasukkan nilai ini ke dalam fungsi F ya. Oke, F sama dengan, kita pakai B ya. Dengan titik A, B sama dengan substitusi ya F, A. Oke. Ini ada kekeliruan ya. Ada kekeliruan. Apakah maksudnya jadi salah ini? Subs ya. Jadi ini subs ya. F, A ya. F, A. Oke. Ini kita sudah substitusikan. Kalau kita ingin melihat berapa nilai substitusinya, kita bisa hilangkan titik komanya ya. Nanti B sama dengan 20 ya. Dari mana B sama dengan 20? Itu ya adalah 2 kuadrat. Oke. 2 kuadrat itu 4. 5 dikali 2 itu 10. 4 ditambah 10 jadi 14. Kemudian ditambah 6 itu sudah menjadi 20 ya. Ini kita eksekusi ya. Baik, selanjutnya kemudian melakukan evaluasi berapa nilai gradiennya ya. Sama dengan evaluasi substitusi diferensial ya. Dif. Jadi ya sebentar sebelum saya ke sini ya. Kalau kita punya fungsi diferensial daripada f, nanti turunnya adalah 2x plus 5. Itu turunan pertama dari x kuadrat ditambah 5x plus 6 itu adalah 2x plus 5 ya. Bagaimana kita terapkan ini? Kita bisa gunakan untuk mencari apa namanya untuk mencari kemiringan ya, kemiringan dari garis garis singgung ya. M sama dengan evaluasi substitusi diferensial dari F. Oke, koma A. Tutup kurung. Berapa kemiringannya ini? Jadi ini 9 ya. Dari mana dapat 9? Tadi A-nya itu adalah 2, turunannya adalah 2x plus 5, maka kita dapatkan 2 dikali 2 itu adalah 4 ditambah 5 menjadi 9. Jadi kemiringan garis singgungnya pada kurva X kuadrat tambah 5x plus 6 pada titik X sama dengan 2 itu adalah 9. Kemudian kita akan menggambarkan persamaan garis singgungnya. Y sama dengan M dikali X dikurangi A ditambah B. Jadi ini adalah persamaan garis singgung melalui sebuah titik dengan gradien tertentu. Jadi 9x plus 2 ya. M-nya 9, X-nya itu adalah 2, dan B-nya adalah 20. Berarti 9 dikali 2 itu adalah negatif 18. Ditambah 20 maka sisa menjadi 2 ya.
Oke, baru kemudian kita agak buat domain grafiknya D sama dengan dari A dikurangi 3 ya. A dikurangi 3 artinya apa? A-nya 2. 2 kita geser sedikit ke kiri sejauh 3 titik. Kita buat stepnya 0,1, kemudian ujungnya adalah A ditambah 3 ya. Oke, ini boleh enggak ini? Nah ini. Baik, oke, kemudian ini domain ya, domain fungsi. Baru kita gambar grafiknya explode F, D. Enter. Kita tunggu ya eksekusi programnya. Nanti komputer akan memberikan grafik. Ini adalah grafik dari fungsi I kuadrat ditambah dengan 5. Ini fungsi grafiknya ya. Pada domain nek A dikurangi 3, A-nya itu berapa? 2. Dikurangi 3 menjadi negatif 1 ini. A ditambah 3, 2 tambah 3 sama dengan di 5. Maka di sini. Selanjutnya, kita akan menggambarkan gabung ya grafik ini dengan grafik garis singgungnya. Perintahnya hold on. Hold on ini adalah untuk menggabungkan grafik sebelumnya dengan grafik berikutnya ya. Baik, coba kita lihat sekarang. Apa grafiknya? Jadi plot ya, plot domainnya D, kemudian kita lakukan evaluasi, substitusi Y, Y, D ya, Y, D ya. Tutup kurung, tutup kurung, koma, tanda petik R. Tanda petik R ini artinya apa? Kita akan menggambarnya dengan warna garisnya merah. Ini titiknya ya. Ini titik garis Ini adalah persamaan garis singgungnya. Di mana titik penyinggungnya? Ya, coba kita gambarkan ya titik singgungnya. Holds on plot eh, A, B, tanda petik, kasih tanda bintang dengan simbol K ya. K itu artinya hitam, black ya. Oke. Plot A, koordinat sumbu X-nya, nilai di X-nya A, yaitu 2 nanti, kemudian di atasnya adalah B, kemudian kita akan gambar dengan sebuah titik bintang dengan warna hitam. Ini koordinatnya, ini titik singgungnya ya. Nah, kita bisa juga menuliskan sebuah tag di sini ya. TXT, teks, pada koordinat berapa? 2 A ya, A, B, eh, A, B dengan koordinatnya adalah buka kurung, petik, koma kuring, numerik, to string daripada A. Begini aja sederhana dulu. 2, B-nya berapa tadi? B-nya 20 ya. Eh, 2,20 ya. Tutup kurung, tanda petik, kurung siku, tutup kurung. Ini kita kasih tanda panah aja sedikit. Oke, teks ya, A, B. Teks ya, menulis teks itu gimana ya, menulis teks? Coba, oh di sini ya, coba kita lihat bantuan ya, teks. TXT ya, ini kita lihat aja ya. Kalau salah sintaknya bisa kita perbantuan the helps. Bagaimana cara x, y, string ya. X, y, stringnya ya. Berarti, apa ya tadi? Sini kita coba rapikan ulang. Ini buka kurung sikunya yang keliru ya. Oke, ini kita hapus kurung sikunya ya, karena tidak ada perintah. Iya. Coba A-nya berapa? B-nya? Oh, ini B-nya string ya. Makanya dia tidak mau ini.
Jadi kalau seperti A-nya sama dengan 2, di sini B-nya kiri, berarti B-nya itu belum string ya. Berarti kita bisa konversi dulu menjadi bilangan. Ini statusnya bukan bilangan ya. Baik, mana grafiknya tadi? Oke, ini kita ulang. Jadi kita konversi ya, B-nya itu dari string to num ya. Oke, string to num. Nggak mau juga ya, string to num. Coba string to num daripada B. String to double daripada B. Itu mau enggak? 6. B itu 20. Ini string ya. Coba string to mat daripada B. Sama ya 20. B ditambah B jadi 40 ya sama. Ini belum sukses ya menggambar teksnya ya. Menggambar teksnya. Coba kita cek lagi. Coba dengan cara yang beda. Kita langsung aja tulis input dulu datanya ya. Teks ini 2,20 ya. Oke, muncul sini. Ini ada masalah di B-nya ya. Ini masih B-nya string. Kita belum eh, punya posisinya ya untuk kita konversi. Tapi kita teksnya ya 2,20 pada koordinat ini itu adalah titik garis singgungnya ya. Baik, ini sudah kita gambar. Kita mau kasih ke grid on ini untuk menggambar garis apa namanya kisi-kisinya ya. Oke, gambarnya ini bisa kita rotasikan 3 dimensi. Nah, bisa ya, 3 dimensi dengan layout beberapa titik yang lain ya. Oke, coba kita runut lagi algoritma kita yang sudah kita konstruksi tadi yang sukses ya. Ya, yang sukses yang pertama ada pendefinisian urutannya dari sini ya. Ini bisa lihat story dari ini. Kita cari historinya di sini ya, histori transaksinya. Oke, mulai dari sini. Simbol X. Kemudian ini kita hapus aja dulu ya. Ini adalah algoritma Kuhn. Definisikan X. Hanya sama dengan 2. Uh, substitusi. Ini salah ya. Seulang ya. Ini yang keliru ini. CLC ya. Ulang ya, kita rekam simbol X. Ini ada F. Kemudian ada A. Kemudian eh, substitusi ya. Substitusinya bukan ini. Tadi atas. Oke. Substitusi ini. Oke. Nilainya 20. Yang ini kita saja. Kemudian ada diferensial daripada F. Ini kita supaya melihat apa namanya algoritmanya kita mesti tidak usah ya kita titik koma aja kita ulang. Ini simbol X, cari F-nya, oke, cari A-nya, oke, cari substitusi F, A-nya. Ini kasih titik koma ya supaya hilang. Kemudian di sini apa tadi? Ini kita hapus aja ya, nanti muncul lagi. Habis ini kemudian mencari gradiennya ya. Substitusi B, E mencari gradiennya ya. Mana gradiennya? M tadi. Oke, mencari gradiennya. Oke, ini. Koma. Gradiennya, kemudian garis persamaan garis singgungnya. Yaitu Y sama dengan mana tadi? Oke, kita ambil. Nah ini. Y sama dengan M. Dikali dengan Y kurang 1. Oke, kemudian di sini. Kemudian mencari, menentukan domain ya.
Domain, cari D-nya itu domain. Oke, ini domainnya. Kemudian cari explode-nya, contoh grafiknya. Oke, explode. Ini dan explode. Nah, ini explode-nya sudah. Kemudian hold on. Jadi, coba kita ketik ini ulang. Hold on. Kemudian baru plot ya. Plot. Kita cari ini plot D. Oke, baru kemudian teksnya ya. Ini. Oke. Kemudian grafiknya udah kelihatan di samping. Yang kita ketik grid on. Oke. Baik ya, ini adalah algoritma yang sudah kita peroleh. Nah, algoritma ini itu algoritma pertama ya di pemrograman common window-nya ya, itu prosedurnya. Yang ini. Selanjutnya ah, tadi ya bisa kita lihat bahwa kalau kita ingin mencari program kita, kita ketik ulang, kita cari-cari ulang. Karena apa? Kalau sudah dieksekusi itu sudah sifatnya programnya jalan dan tidak bisa kita return lagi itu kembalikan ya. Jadi supaya program ini sekali kita tulis, sekali kita ketik dan kita bisa berulang-ulang menggunakannya, maka uh, tahapan berikutnya bisa kita simpan menjadi sebuah file ya, menjadi file matematika yang bisa kita akses kapan saja kita kita perlukan ya. Coba kita lihat sekarang bagaimana caranya ya. Pertama kita ketik edit, enter. Kemudian yang tadi itu kita simpan di sini. Dan kita simpan namanya dengan nama GS Singgung. Oke, pemberian namanya tidak boleh ada spasi ya. Nah, jadi pemberian nama jangan ada spasi. Oke, pemberian nama ini sudah kita simpan dengan nama garis singgung, CLC. Nah, kita clear. Nah, kita hapus dulu ini grafik bantuan helpnya ya. Oke, ini sudah kita simpan. Kalau misalnya kita simpan ini, sekarang kita tinggal ketik GS garis singgung, kita enter, langsung grafiknya diberikan. Ya, ini adalah M file ya, matematika file ya. Ya. Jadi kelebihannya kita tidak perlu harus apa namanya mengentry ulang ya variabelnya ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau misalnya kita ingin mengubah persamaannya, misalnya atau domainnya, misalnya A-nya anggap di titik ini tidak usah 5x tetapi negatif 5 misalnya. Posisinya negatif 5, tetap bikin aja 2 di sini, oke? Negatif 5. Negatif 5 ya, A-nya 2, negatif 5, oke? Eh, oke, kita ketik garis singgung. Nih, garisnya udah gambar juga ke sini ya. Tetapi teksnya ini tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena berada di sini. Koordinatnya kan di 2,20. 2,2 ini di atas betul ini. Ini baru sampai 12 ya. Artinya apa ya? Dia tidak bergerak ya. Ini coba kita ganti dengan B. Mudah-mudahan dia mau. Kalau tidak mau berarti ekstensi karakternya memang tidak mau ya. Karena B ini sendiri masih ini coba kita ketik eval ya. Evaluasi substitusi ya. Mudahan dia mau ini. Kita tambahin di sini script programnya. Oke, mau ya. Kita tambahin ya. Oke, itu koordinatnya 2,20 ya. Tapi ini bukan 2,20 ya. Tapi sudah berbeda lagi karena B-nya berbeda ya. Kalau B-nya hanya 2, B-nya berapa? 2 kuadrat itu 4, 4 dikurangi 10 itu menjadi 6. Berarti di sini di titiknya 0 ya. Coba kita lihat ya.
Berapa nilai B-nya ya? Kita buka ini. Caranya bisa dengan cara membuka titik komanya ya. Oke, kita lihat berapa nilai B-nya. Itu B-nya 0. Ya. Jadi makanya grafiknya di sini pada titik koordinat mestinya di sini 0,2,0 ya ini. 2,0. Jadi kita mesti ganti ini ya. Supaya ini bisa bergerak juga, berubah, maka yang ini kita ambil ya berdasarkan datanya. Yang duanya kita kasih A, ini B, ini buka kurung siku, ini tutup kurung siku. Kemudian di sini tanda petik, koma. Nah, A-nya ini kita ubah. Jadi A ya, numerik to string ya, A. Kenapa? Karena yang bisa kita tulis itu adalah ini kata-kata ya. Jadi bilangan itu tidak bisa apa namanya ditulis ya. Dia hanya ada dalam alam pikiran. Misalnya dua, dua itu apa? Dua itu hanya ada dalam pikiran. Yang bisa ditulis itu hanya ada angka dua ya. Jadi yang tadi A ini adalah bilangan dua, maka untuk bisa menulisnya kita konversi menjadi dari dari bilangan, dari numerik menjadi string ya. Demikian juga di sini. Ini ada koma, koma itu string. Kita kasih koma, tanda petik, ini tanda petik koma ya. Numerik to string daripada B. Tutup kurung, koma, tanda petik. Oke, jadi agak panjang jadinya ya. Jadi saya ulang lagi. Tadi di sini kita mau tulis, ini tanda panah menunjukkan posisi koordinat, buka kurung untuk nulis koordinatnya. Di sini ada numerik to string A, yaitu kita akan mengkonversi bilangan A itu menjadi angka ya. Kemudian di tengahnya ada jadwal titik koma. Kemudian ini adalah mengkonversi bilangan B menjadi angka B ya dengan nilainya ya. Oke. Mudah-mudahan ini tidak keliru. Kita simpan, coba kita jalankan lagi. Coba grafik sebelumnya kita hapus ya. Jadi dia muncul atau tidak. Guys, muncul. Negatif 2,2,0 ya. Ini grid on-nya mungkin kita hapus saja ya supaya bilangannya bisa kita lihat ya. Kita hapus ulang. Nah, ini seperti tidak kelihatan. Oh, ini B-nya buka ya. Kita tutup B-nya lagi biar tidak mengganggu di eksekusi. Karena kita tidak perlukan oleh langkahnya, kita hanya perlukan hasil akhirnya. Oke, ini saya close. Kita ketik lagi garis singgung. Oke, ini ya. Ini kan apa namanya kalau tulisannya begini tidak kelihatan, bisa sebenarnya sedikit atas ya kita tulis. Caranya berarti B-nya ditambahin ya. B-nya koordinatnya B ditambahin 0,1 ya. Biar agak naik sedikit tulisannya. Ini tadi. Biar tulisnya sedikit naik. Oke. Kita tuh. Jadi agak naik sedikit. Kalau mau naikkan lagi, ya lebih tinggi lagi. Lebih, lebih tinggi lagi tulisannya. Coba. Ini bisa 0,5. Ya akan naik betul nanti. Kemudian, oke, grafiknya kita close. Kita lihat. Iya, ya, koordinatnya nih 2,5. Tapi ini tidak pas pada di sini ya. Garis singgungnya. Eval substitusi plot ya. Oh ini belum ada titiknya ya. Kurang tadi cuannya. Berarti plot A, B, tanda petik bintang di sini K ya. Untuk menggambarkan titik dengan notasi bintang dengan simbol K. Oke, ini saya close dulu. Nah, ini. Eh, dua ya. Hmm. Nah, sekarang kalau kita ingin mengubah fungsinya lagi, ini terlalu tinggi ya. Dua komanya ini tidak apa-apa ya. Kalau misalnya kita hapus ini nggak masalah ini. Jadi kita hapus, ini kasihnya harus tinggi lah. Masih 0,3 aja lah ya. Oke, kita lihat lagi eksekusinya. Supaya tidak terlalu atas. Klik. Oke, ini dia. Hmm. Eh, apa namanya grafiknya ya. Selanjutnya, ini kuadrat tambah plus 6. Ini 6 ya. Nah, tadi ada kekurangan dari algoritma program ini, algoritma komputasi ini. Kenapa? Kalau kita ingin mengubah ya buka buka filenya lagi ya.
Itu bolak-balik terus. Nah, bisa dengan cara kita mengentry file masukannya nanti pada saat dia kita eksekusi di command window ya. Sehingga caranya begini. Ini jangan kita masukin suatu fungsi tapi dengan nama input fx sama dengan tanda petik ya. Artinya apa? Nanti pada saat kita jalan programnya baru diinput ya. Ini juga input ya. Titik x sama dengan hmm, ini tanda petik x sama dengan tanda petik kurung ya. Jadi ini artinya f sama a-nya nanti kita tidak akan definisikan di dalam algoritma komutasinya, tetapi kita akan isikan nanti pada saat kita jalankan programnya ya. Oke, coba lihat. Ini grafiknya masih enggak? Oke, CLC. Hmm, salah. Ctrl Z ya. GS ya, garis singgung. Nah, ini F sama dengan di sini kursornya kedip-kedip ya. Artinya apa? Dia minta masukan ya. Ini sebagai eksekusi dari perintah input. Coba kita masukin X pangkat 2 dikurangi 5 dikali X ditambah 6. Kita enter. Oh, X-nya berapa? X-nya berarti masuk 2. Nah, ini jalannya juga. Jadi kita tidak perlu membuka lagi apa namanya M-file-nya ya kalau kita mau menjalankan. Ini bisa di-close tanpa kita lihat ya. Nah, ini namanya M-file ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin ganti lagi persamaannya, garis singgung. Persamaannya kita ganti. X pangkat 2 ditambah 5 dikali X ditambah 6. X-nya misalnya kita mau tidak mau 2, saya maunya 3 atau negatif 2. Oke, nanti negatif 2 di sini posisinya. Negatif 2 ya. Atau saya maunya yang lain. Tidak masalah ya. Garis singgung. Fungsinya X kuadrat tambah dikurangi 9 dikali X tambah 20 misalnya. X-nya kita minta negatif 3. Tuh grafiknya ya. Domainnya dari sini ya. Dari negatif 6 sampai 6. Ya, kita buat dia generik. Baik, selanjutnya ada cara lain juga. Yang mana dia tadi? Ada cara lain yang ketiga ya. Kita ini garisnya saya buka lagi. Kita sudah membangun skrip program algoritma komputasinya berbasis file ya. Ini bisa kita copy. Nanti kita paste di sini sebagai hasil kerja kita ya. Nih, ini kita kasih down ya dari sana. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa mengubahnya menjadi M function ya. M jadi fungsi dari suatu matematik ya. Caranya simbol X ya. Di sini ada F-nya ini tidak didefinisikan di sini ya, tapi di dalam suatu variabel lain. Misalnya function function simbolnya di sini ada function outputnya apa dengan nama GS ya. Pasang ketik-ketik GS. Ini tidak usah saya hilangkan ya, Ctrl A saja, Ctrl N, Ctrl V. Oke, simbol X di sini kita fungsinya ya, eh, function outputnya sama dengan nama filenya GS, pasnya GS, buka kurung, F, A. Nah, jadi siapa F? F itu adalah fungsi dan A adalah titik ya, X ya. Coba ini kita kasih nama GS supaya lebih simpel. Garis singgung.
Nah, cara menjalankan ini ada dua file kita ya, gs garis singgung dalam bentuk m file, sebenarnya ini dalam bentuk m fungsi. Kita ketik gs, buka kurung, eh, f, oh ini tidak kebaca ya, karena ada perintah ini. Oh, ini kita hapus ini. Terus dulu, simpan ya. Oke. Jadi cara menjalankannya, kita pertama ketik minus sims x, baru kemudian gs. Nah, di sini dia minta itu f, a. Siapa f? Anda bisa buka bantuannya ya untuk melihat penjelasannya. F itu adalah fungsi dan a adalah titik x. Ya ini ya. Ini penjelasan yang ada di sini nanti akan diberikan apa namanya keterangan ya, sehingga kita sebagai pengguna nanti memiliki penjelasan ke arah mana kita pakai. Ya, masuk di sini. X kuadrat ditambah 5 dikali X plus 6,2. Nah, ini nggak bisa ya. Kenapa X-nya kita masukin dalam bentuk string. Ini tanda petik, yang ini tanda petik. Undefined of variable X ya. Variabelnya X-nya nggak mau ya. Variabel X-nya nggak kebaca ya. Berarti coba ya, CLC ya. Symbols X ya. Kita cari fungsi F-nya. Oh, nggak mau ya. Berarti yang ini mesti kita kasih ya. Symbols X. Sini. Kita coba ya. Kalau nggak salah benar ya. Baik. GS. Oke, jalan ya. Nih, jalan. Jadi, kapan kita masukin fungsinya? Ya, pada saat kita mengetik. Ya. Ada perbedaan. M-file menggunakan perintah input. Sementara ini menggunakan tanda di dalam kurung dengan dipisahkan koma ya. Kita coba lagi dengan fungsi lain. Ini kita gunakan negatif 5. Duanya saya pakai titik nol ya. Oke, nih. Ini adalah gambar dari grafik fungsinya. Ini mengganggu sekali ya. Kita ke bawah aja ini. Baik. Kita close. Nah, jadi ini kita sudah kerjakan ini. Dapat apa namanya functionnya ya. Ini kita copy sebagai hasil kerja kita. Kita simpan di sini. Di Word-nya ya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat yang keempat. Itu adalah GUI. Yaitu Graphic User Interface. Bagaimana caranya kita melakukan ini? GUI ya. Ini singkatan dari Graphic User Interface. Artinya begini ya. Jadi kalau di sini kita gunakan apa namanya tadi dengan M-file, M-function ya kita masih harus mengerti M-file. Kalau kita ganti juga ke interaktif, ya ini akan lebih interaktif ya sama seperti aplikasi desktop sederhana ya. Kita coba ya CLC. Ya harus kita lakukan pertama Anda ketik guide ya. Guide kemudian nanti di sini oke ini pilih aja blank GUI. Oke. Oke, ini kasih aja besar ya. Jadi kita akan punya sih ya. Oke, pertama kita ambil ini ada panel-panel ya yang bisa digunakan. Ini nanti layar apa namanya halaman kerja ini disebut dengan handle ya. Handle ya nanti kita akan gunakan dalam program. Pertama kita ambil ini. Oke, tempat masukkan inputan ya panel. Di sini ada teks yang digunakan untuk menulis. Kita double klik, kita menuju ke teksnya, kita tulis ini FX sama dengan ya. Oke. Kemudian di sini kita ambil rata kiri ya. Ya, ini FX. Kemudian di sini ada edit. Oke, ini double klik. Ini rata kiri. Ini ambil
apa tapi kita tulis X kuadrat dikurangi 5 dikali X ditambah 6. Oke, ini dia. Jadi inputan fungsi nanti di sini. Selanjutnya kita bisa mengambil ini double duplikat ya, bukan double duplikat. Berapa titik X-nya ya? Oke, kita ambil X-nya di sini. X sama dengan berapa? Kita ngambil editnya untuk memasukkan nilai X. Nilainya berapa ya? Di sini X-nya tadi kita coba misalnya 0 ya. Oke, oke. Kemudian di sini kita ambil namanya button ya. Oke, ini untuk tombol prosesnya ya. Ini kita double klik. Kita klik dengan nama proses ya. Oke, ini coba kita kecilkan, sesuaikan ya. Ini panelnya boleh kita hapus. Ya, tinggal kotaknya saja ya. Oke, jadi ini kayak kita apa namanya membuat suatu desktop ya, desktop sederhana. Oke, ini ke atas. Ini boleh kita taruh kalau ini misalnya taruh di bawah aja dah. Taruh di bawah atau dapat di atas dah ya. Ambil ini adalah akses ini digunakan untuk media tempat kita menggambar grafiknya. Oke, ini kita bisa besarkan. Oke, ini kita bisa besarkan ya. Ini kalau kita bisa simpan atau bisa juga run. Coba ya, simpan dengan nama GUI-nya GS. GS ya. GSQ ya, GSQ lah. Garis singgung saya ya. Oke, nah kita buat dengan apa ini? Nah, di sini nih kalau sudah kita simpan, di sini ada M file ya, M file yang sudah sangat banyak, M function ini yang banyak ini di generik ya, diberikan oleh MATLAB-nya sendiri ya. Jadi generik MATLAB ini digunakan karena ini adalah eh, apa namanya script ya atau kode untuk handle-nya ya, handles yang sudah kita buat di sini ya, properti yang ada di depannya ya. Baik, kemudian yang harus kita cermati di sini ini namanya edit satu ya. Ini dia di pojok kiri bawah ini ada keterangan edit satu, yang ini namanya edit dua ya. Edit satu itu adalah tempat fungsinya dan edit dua adalah tempat X-nya ya. Kita bisa klik kanan di sini view callback. Oke. Jadi di sini udah keblok. Nah, kita enter di bawahnya untuk menaruhkan script komputasi apa script algoritma komputasinya. Yang pertama kita lakukan adalah kita panggil apa namanya fungsi ya. Kita panggil fungsi yang tadi app sama dengan get handles dot edit satu koma tanda petik string. Jadi ini adalah perintah untuk mengambil fungsinya yang ada di dalam apa tadi di dalam GUI tadi ya. Kemudian kita ngambil X-nya juga get. Nah, ini get handles dot edit dua koma tanda petik string. Tik ya. Ingat ya, di dalam edit 2 itu ada X tapi X itu statusnya adalah string. Sementara untuk analisa perhitungan kita dia harus dalam bentuk bilangan. Makanya ini harus dikonversi dengan numerik to double ya. Jadi karakter yang ada dalam D2 nanti bisa kebaca sebagai string dan bisa juga kebaca sebagai numerik baik bisa angka maupun dia akan kebaca sebagai huruf ya. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada dua cara ya, bisa dengan menggunakan M-file atau M-function yang sudah kita buat sebelumnya ya. Misal ya, kita pakai M-function yang sudah ada ini. Ini berarti kita ngambil copy garis singgungku di sini kita paste ya. Kemudian A dan B-nya dihapus ya karena sudah ada di atas. Oh, ini A ya, bukan. Ini
X ya, A ya. Oke. Kemudian simbolnya kita taruh di atas. Nah, ini dengan menggunakan M file yang sudah kita konstruksi sebelumnya. Coba kita run. Ini sudah cukup. Jadi ada ini aja ya poinnya ini. Ini ada F tadi ya. Oke. Ini M file yang ini. Kita ulang. Saya copy. Nah, ini kita paste di sini. Yang kita ganti nih. Inputannya tadi ada di mana? Get handles dot edit satu koma tanda petik string. Oke. Sedangkan A-nya itu ada di get handles dot edit 2 koma tanda petik string. Oke. Karena A-nya ini masih string, maka kita bisa konversi menjadi string to double. Ya. Ini kita konversi A-nya menjadi supaya bisa kebaca. Ini cara kedua. Bisa juga di sini tambahinnya numerik asal ya. String to double. Kita bisa taruh sini juga, kemudian di sini tutup kurung. Berarti yang ini bisa kita hapus ya. Oke, coba kita run dengan cara ini. Nah, ini adalah desktopnya ya. Ini bisa Anda tekan proses. Nah, ini ada permasalahan ya, masih belum ya. Ini tidak terlalu mepet ya, anunya. Pinggir-pinggirnya kita rekonstruksi ulang, agak sedikit ke tengah supaya ini pada saat ini bisa kelihatan. Coba. Oke, ini. Nih. Cuman ini garis nya belum muncul. Kita lihat penjelasannya di command window apa dia tidak cocok ya. Oke, plot D substitusi Y, R ya, length ya. Ada kesalahan di garis D ya, di garis D ya. Di sini ada D-nya ya, mana D? Saja apakah D-nya tidak terdefinisi? Coba saya run, caranya periksa proses. Ada masalah, kita lihat apakah D-nya ada. Oh ada, ini D-nya banyak ya. Oh, ada dalam bentuk satu baris. Domainnya sudah terdefinisi. Kita lihat kemungkinan Y-nya yang bermasalah ya. Kita lihat Y-nya ya. Mana Y-nya? Ini kita tidak koma. Y. M. Oke, coba Y-nya. Proses. Kita lihat Y-nya. Hmm. Oh ini. Y-nya dalam bentuk string ya, bukan dalam bentuk bilangan. Sehingga Y-nya perlu kita apa namanya? Lakukan evaluasi. Jadi masalahnya di sini ya. Jadi Y-nya ini. Jadi ini kan disubstitusi langsung ya. Jadi tidak dihitung sama metodenya tapi disubstitusi. Baik kita tambahin script melakukan evaluasi mana ya ini. Kita kasih eval untuk langsung dievaluasi berapa nilainya. Tutup kurung, tutup koma. Oke, run. Udah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih belum. Kita lihat masih ya. Oke, masih di sini. Coba kita lihat D-nya. Oh, salah ya, bukan di sini. Evalnya bukan di sini. Ini ada fungsi. Tadi di sini tempatnya. Substitusi koma D. Substitusi ini kita kasih eval depannya. Evaluasi. Kita tambahin scriptnya sedikit. Oke. Oke, run. Proses. Masih belum. Eh, eval ya. Undefined eval. Evalnya ini tidak terdefinisi ya. Saya coba dulu di sini ya. Permasalahannya di... Oh ini dua kali eval ya. Ini sudah ada evalnya ini. Di depan. Coba kita cek ya. Substitusi Y, D ini gimana sih outputnya ya. Ini cara kita periksa ya. Ini apa sih dikerjakan sama substitusi Y, D ini ya. Kita lihat. Sehingga dia tidak ketemu ya.
Ini sudah dalam bentuk bilangan ya. 84 ini masih dalam bentuk pecahan ya. Coba kita konversi ke desimal ya. Coba kita ketik eval di sini. Eval substitusi Y, D. Apa yang terjadi ya? Kita klik lagi proses. Oke, ini udah desimal. Banyak sekali ya. Oke, ini sudah ada ini. Ini sudah titik ya. Ini sudah ketemu. Ini sudah dalam bentuk desimal. Ini sudah benar ya. Jadi plot D evaluasi substitusi Y, D. Ini sudah benar deh ini. Sebentar dulu ya. Plot D evaluasi substitusi Y, D ya. Ini sudah benar ya secara ini. Tapi kalau dia tidak cocok ya. Apa ini variabel-variabelnya kita identifikasi dulu. D sudah dalam bentuk bilangan. Evaluasi substitusi Y, D. Jadi D-nya kita masukkan dalam fungsi Y. Coba kita sini ya. Kita kasih kapital Y sama dengan F substitusi substitusi Y, D ya. Coba Y-nya apa hasilnya ya. Kita lihat Y. Ini dalam bentuk pecahan ya. H dalam bentuk pecahan. Oke. Kalau kita evaluasi eh, evaluasi running eh, ini ketemu angkanya. Coba plot D, V ya. Coba kita cek ya berapa domainnya ya. Coba D, Y. Coba plot D, Y. Vektor mas yes. Jadi ini panjangnya tidak sama katanya ya. Ini panjang vektornya tidak sama ya. Berapa sih ukuran dari Y dan berapa ukuran dari D? Coba kita lihat ya. Nah, coba apa tadi? Length D, kemudian berapa yang D dan length daripada Y. Kita cek ya panjang D dan E. Ukuran. Sini 488, D-nya 61 ya. 61 ya. Kenapa 61 D-nya ya? Berarti ini A-nya kebaca tadi. D-nya A dikurangi 3. Coba kita lihat A-nya berapa ini. A-nya berapa? Kita lihat A-nya ya. A, A0. Ini sudah bilangan ini. 0 dikurangi A3 dikurangi 0 ya. Y-nya ini 1, 2, 3, 4. Begini. Ini tidak sukses. Coba kita gunakan cara yang kedua ya. Karena variabel ini tidak cocok. Kita gunakan cara yang kedua. Dengan menggunakan M function yang sudah kita konstruksi sebelumnya. Ntar kita lihat lagi yang ini. Ini Y evaluasi substitusi D. Coba kita length Y substitusi Y, D. D-nya A dikurangi 3, 0,1 string to double ya. A dikurangi 3. 0 dikurangi 3, negatif 3. 0,1 tambah 3. Explore Epsilon D. Y substitusi Y, D. Mestinya antara Y dengan D-nya ini karakter harus sama ya. Tapi kenapa dia menjadi berbeda?
Sebentar ya, ini kurang. Coba kita gunakan M function-nya. Ini tidak sukses ya. Saya hapus dulu ya. Oke, kita gunakan M function yang sudah sebelumnya. Ini kita punya GS ini function-nya. Kita coba coba ke function-nya. Karena apa ya? Ketika dimasuk ke sini, karakter variabelnya ternyata tidak bisa dibaca ya. Kita gunakan function ini. Coba ke GSQ ya. Nah, yang ini kita tetapin. Satu saja yang ini dulu. Nah, yang tadi ini kita kasih persen, tidak usah aktifkan ya. Ini artinya apa? Fungsinya ini tidak bekerja ya. Apa perintah ini tidak dikerjakan ya. Dengan saya memberikan tanda koma ya. Yang ini kita coba dengan cara ah, GS ya. GS buka kurung, diminta ya F, A ya. Oke, yang ini B-nya nggak usah ya. B-nya tidak perlu dihitung. Ini kita naikkan lagi ya. Kita hanya memerlukan ini GS. Coba dengan cara ini dan dia sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya, nggak mau dia. Permasalahannya adalah di DGS line for vektor mesti sama. Jadi ini sama-sama tidak membaca banyak vektornya ya. Baik, kita pecahkan lagi. Berarti kita kembalikan. Oke, kita pecahkan ya. Sampai dia kemudian betul-betul terjadi. Masalahnya di sini masalahnya. D-nya tidak sama banyak dengan Y. Coba ini. Kita hitung Y. Sama dengan substitusi Y, D. Nih, tidak samanya di sini. Ini saya hapus saja ini. Ya, masalahnya di sini ya. Jadi semua saya diketahui masalahnya adalah di D dan Y ya. Nah, kenapa banyaknya D dan Y katanya tidak sama banyak ya. Coba kita cek lagi ya. Berapa banyaknya D ini? Kita lihat dari Y, D dan coba run. Oke, ini Y-nya. Oke, iya banyak ya itu. Banyak sekali Y-nya. Ini juga banyak. Ini sebanyak 61. Coba kita ulang ya. Ini kasih evaluasi ya supaya tidak pecahan hasilnya. Evaluasi substitusi Y, D. Running proses. Kita lihat lagi ya. Ini banyak 488 ya Y-nya. Sementara D-nya mana D-nya? D-nya sebenarnya sebanyak 61. D-nya sebanyak 61 ya. Jadi dia ngambil kemana ini barangnya ya? 84, 8178 ya. Kalau nol ini kayaknya apa tadi? Kayaknya gimana ya? Evaluasi substitusi ya. Eh, sebentar dulu ya. M dikali X dikurangi A. Coba lihat Y-nya. Ini Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Y-nya banyak sekali ya. Mestinya satu, apa namanya Y-nya ini mestinya outputnya satu buah persamaan. Nah, ini ya, berarti masalahnya di Y ini masalahnya. Kita lihat variabel Y. Kita lihat variabel Y. Mana variabel Y? Oke, ini. Masalahnya di Y ini. M dikali X dikurangi A. Ditambah dengan B. Oke, kita lihat M-nya ya. M-nya berapa? B-nya berapa? A-nya berapa? Ya, kita lihat. Ini ada masalah di sini.
Ini ada masalah. Masalahnya adalah di Y. Y-nya kok garis singgungnya banyak sekali ya. Proses. Oke. Ini M-nya banyak. Tuh. M-nya banyak. Jadi M-nya bermasalah ini. Kita cari. Berarti A-nya udah benar. M-nya salah. Jadi M sama X. Ini mesti M pakai M-nya ya. Substitusi F, A. Coba lihat F-nya. F-nya ada berapa? Kita lihat F. F ini sudah I kuadrat dikali 5 plus 6 ya. Oke. F sama dengan I kuadrat ditambah 5 plus 6. Sudah. Nah, tadi M-nya diferensial FA ini diturunkan terhadap X ya. Sebuah coba. Kita cari M. Masalahnya di M. B-nya kita tutup, A-nya kita tutup, F-nya kita tutup. Kita hanya evolusi M ya. Ini kita tutup. Oke. Layarnya kita bersihin dulu ya layarnya. CLC ya. Baik, selanjutnya kita running proses. Tuh, masalahnya adalah di pendefinisian. Di sini butuh diferensialnya ya terhadap X ya. Sini, diferensialnya dibutuh tambahkan variabel X. Oke, ini sudah jadi. Kita tinjau kembali. Jadi sekali lagi ya, masalah tadi di sini ya. Ini ya. Jadi masalah yang tidak yang menghambat ya. Hambat dari tadi. Tadi kita belum definisikan turunannya terhadap eh, terhadap X ya. Belum definisi turunan terhadap X. Ini aja tadi yang masalahnya. Oke. Ini coba kita run. Oke, kita ganti ini persamaannya dengan 3 proses. Ya. Nah, ini gambar sebelumnya kelihatan ya. Jadi kita mesti tambahkan dia perintah hold off ya. Supaya gambar sebelumnya tidak usah digambarkan lagi ulang. Di mana perintahnya paling atas ya? Hold off. Ini untuk menghapus gambar sebelumnya. Oke, kita ulang. Proses ya. eh kita ganti di pada titik 3. Oke, itu. Perlu enggak kita ya kita kayaknya perlu ya persamaan garis siku ini apa ya? Coba kita kasih tambahan di sini ya. Legend ya. Eh, Teks saja ya, txt ya. Teksnya di koordinat A dikurangi 2 koma evaluasi substitusi A di substitusi F koma A kurangi 2 ya. Ini koordinatnya koma tanda petik Y sama dengan GS-nya ya. Kita coba dulu ini, siapa tahu ini ada kesalahan ya. Nih, ini dia. Eh, paling pinggir aja lah kita tulis ya, paling pinggir saja. Oh, di Y ya, di Y, di Y. Ini jangan di F ya, tapi di Y. Oh, iya. Ini kita ganti pakai Y. Coba Y. Oh, ke bawah ya. Ini ya, yang penting kita tahu informasinya ya. Y sama dengan ini, sama garis singgungnya ya. Atau pakai titel aja ya. Ken, bisa pakai tag ya. Ken. Baik, stringnya
fx, fx, kemudian tik, koma, tanda petik di sini. Iya aja ya. Oke, coba. Nggak mau ya. Ini intinya apa ya? Oke, jadi kita produksi ulang ya. Y-nya begini. Oke, tanda petik Y sama dengan tanda petik koma number to string M, koma tanda petik buka kurung X dikurangi X dikurangi tanda petik koma nomor itu string A, oke, koma tanda petik tutup kurung tanda petik tambah dulu tanda petik koma break to string B ya. Oke, ini mudahan benar ya. Ada masalah. Number to string buka kurung A ya. Kurangannya. Kan program. Ya ini. Oke, ini. Y di B. Berarti korin 2,0 ya. Coba kita geser ke 1. Persamaan garisnya negatif 3 dikali itu kurang 1 tambah 2 ya. Persamaan garis simpelnya ini fx-nya ya. Fx-nya sama dengan Y sama dengan fx. Nah, ini adalah fungsi fx-nya ya. Ikuator kembali. Yang merah ini adalah persamaan garis singgungnya ya. Ini ya kemudahannya. Jadi kita tidak perlu bolak-balik lagi. Jadi GUI ini nanti kita tidak perlu bolak-balik lagi ke skripnya ya. Tinggal kita tulis X kuadrat. Kita ganti fungsinya. Misalnya anggap ya sin X. Sin apa yang terjadi coba sin X. Stack. Nah itu. Ini adalah kurva. eh, ini adalah garis singgung. Apa tapi sebuah kurva pada grafik fungsi sin X pada titik ini ya. Sin X coba per X. Stack. Ya, ini punya sini per X ya, ini kurvanya ya. Kita bisa menambahkan properti di atasnya untuk misalnya kita pengen rotasikan, kita pengen zoom ya, atau koordinatnya ya. Caranya kita kembali ke handlesnya. Di sini ada tools, toolbar, editor, kita klik. Di sini ada beberapa menu, ada menu zoom, add, ada menu kursornya, add, ada menu gesernya, ada menu perkecil, ada menu rotasinya. Coba ini aja kita cukupkan ya. Oke, coba run. Oke. Ini ada simbol-simbol ini ya. Ada simbol-simbol ini. Jadi ini kita proses. Oke. Ini kalau kita pakai rotasi ini, kita klik ini bisa diputar tiga dimensi. Oke, ini sehingga nanti uh, garisnya bisa kita lihat dengan bagus ya. Ini bisa digunakan untuk menggeret kurvanya. Yang ini untuk zoom. Nah, yang ini bisa untuk melihat berapa koordinatnya ya. Pada titik ini berapa X-nya negatif 1,46, Y-nya sekian ya. Ini bisa digeser dengan cara menekan kursornya, baik ke atas maupun ke bawah. Yang ini untuk zoom out-nya perkecil. Yang ini nanti bisa untuk memperbesar ya. Baik, di sini ini perbesarnya bisa kita geret, nanti ini hilang ya. Yang entah di mana dia. Kecil aja. Nah, ini. Berarti kita sudah punya desktop ini kita bisa tambahin ini. Ini GS ku di sini karena nama filenya kita bisa edit ya lebih panjang di sini menjadi nama yang Yusipok dengan cara klik di sini ya di toolbarnya ini
Di sini ada GS ku namanya di sini ya. Apa namanya? Se- Apa namanya? Simulasi gambar garis singgung ya, kurva ya. Oke, ini kalau kita run, nanti di sini udah diganti ya untuk melakukan simulasi. Ini bisa juga kita kecilin sedikit. Ini bisa juga kasih warna yang berbeda ya. Misalnya itu setahun selera aja lah. Ini kasih warna misalnya ini. Oke, kalau seperti itu ya bisa ya. Ini saya tidak usah saja ya. Nanti tinggal kreasi dari teman-teman aja semua ya. Akan. Ini sekarang saya besarin sedikit aja dulu. Oke, kan? Oke, ini. Kita ganti sin X pada titik negatif 3. Proses. Ya, ini grafik posisi X-nya. Ini adalah titik garis singgungnya. Koordinatnya negatif 3, koordinat 0. Dengan gradiennya adalah negatif 0,9899. Nah, ini jika bisa ganti 0, proses. Ya, pada 0 ya. Oke, itu adalah 3 hal. Kita copy dulu ini. 4 hal yang sudah kemudian ini kita copy ke sini. Kita paste di sini untuk script GUI-nya ya. Nanti ini saya akan apa namanya? Saya akan share nanti di eh, di comment videonya ya, video pelajarannya supaya nanti bisa di-review kembali rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan penggiat matematika yang tertarik untuk concern ya di bidang komputasi matematika ya. Baik, sekali lagi ada komputasi matematika, kita sudah belajar algoritma program, kemudian ada komputasi, yaitu ada command window, ada M-file, ada M-function, ada kemudian juga GUI ya, graphics interface, dan kita sudah dapatkan hasilnya ya. Seperti ini. Ini adalah interface yang sudah kita peroleh ya. Oke, dalam kesempatan berikutnya nanti kita akan pelajari lagi tentang bagaimana kita mengkonstruksi suatu algoritma program, algoritma komputasi dengan beberapa perintah struktur ya. Oke, besok kita akan lanjutkan dengan ini mungkin satu aja ya, komputasi yang besok kita apa namanya algoritma struktur ya, struktur algor al algoritma komputasi dengan struktur for n ya. Jadi itu bahasan selanjutnya nanti ya. Ini adalah ars. Kita akan bahas ini ya, pembahasan berikutnya ya. Ini adalah pembahasan berikutnya ya, insya Allah ya. Bagaimana kita konstruksi nanti setelah ini nanti ada juga algoritma dengan struktur if, else, and ada juga algoritma struktur uh, while, and ada juga dengan struktur uh, iya, and ya. Ini kita akan pelajari nanti dalam video-video pembelajaran berikutnya ya. Nah, rekan semua, untuk hari ini, jadi hasil kita sudah ini nanti saya akan share di eh, video pelajarannya supaya bisa dimutafah ulang. Nanti bisa juga untuk menggunakannya beberapa topik-topik yang berbeda ya. Di dalam buku ajar yang sudah kita konstruksi di sini ada topik lain yaitu apa ini? Itulah luas daerah yang diparti oleh kurva F yang memiliki domain negatif 2 ya. Nanti bisa biasanya ini adalah algoritma programnya sudah saya buatkan. Ini adalah algoritma komputasi yang memudahkan Windows. Silahkan nanti bisa mencobanya membangun M-file-nya, membangun M-function-nya, kemudian membangun
grafik user interface-nya ya. Jika ada masalah bisa menghubungi saya di WA ya 0819170734 ya. Insyaallah ini kita share pengetahuan supaya bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama lafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya perkenalkan, ini adalah background Pantai Pink di Kecamatan Cibaru ya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jadi rekan-rekan semua yang tertarik untuk mengunjungi pantai ini bisa ya. Pantai warna pinknya ini nanti bisa dilihat di jam pagi ya dari sekitar jam 6, 7 sampai jam 10. Kemudian kalau sore dari jam 3 ke jam 6 ya. Karena ini sebenarnya ada butiran-butiran pasir ya warna pink kena pantulan sinar matahari kemudian sehingga terlihat. Nah, jadi kalau siang hari pantulan warna pinknya tidak terlalu bagus ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.